Baik, sampai pembahasan kita di segmen ketujuh untuk complete bogey anomali, terutama berkaitan dengan koreksi terrain. Pada praktikum yang sederhana ini kita coba melakukan perhitungan untuk koreksi terrain yang paling sederhana. Jadi dari aspek data, pengolahan data masih sangat sederhana. Kadang-kadang juga masih disebutkan sebagai simple bogey anomali. Namun setidaknya kita mencoba mendefinisikan di praktikum sederhana ini apa yang bisa kita lakukan untuk pengolahan data mencapai complete bogey anomali. Ya, di tahap lanjutan pengolahan data setelah kita menyelesaikan free air anomali dan simple bogey anomali, kita tinggal menyisakan pembahasan di terrain correction atau koreksi medan atau koreksi terrain. Nah, dalam praktikum seringkali kita gunakan persamaan paling sederhana dari pendekatan reduksi pengaruh dari topografi, itu menggunakan persamaan ini. Nah, kalau kita perhatikan ini ada komponen yang mirip seperti pembagian di slab bogey, hanya saja terdapat suku yang lebih panjang berkaitan dengan jari-jari atau pembagian sektor, dan situ ada N untuk jumlah sektor dari setiap zona untuk koreksi topografinya. Nah, secara sederhana mungkin kita akan tunjukkan sekilas terkait dengan tambahan data yang mungkin belum diperoleh di penjelasan atau pemberian data awal, di mana ada pengamatan beda tinggi terhadap titik stasiun dengan 4 daerah sekitarnya atau 4 sektor begitu ya. Nah, ini digunakan untuk membantu melakukan koreksi hingga mendapatkan nilai koreksi terrain total, dan bisa kita mendapatkan pengolahan data sederhana kita mencapai complete bogey anomali. Nanti kita akan coba bahas lebih jauh, tapi terkait dengan data ini kita akan coba tunjukkan dulu. Jadi masing-masing stasiun sebagaimana yang sudah ditunjukkan datanya di segmen-segmen sebelumnya, segmen video sebelumnya, kita akan memberikan 4 sektor beda tinggi terhadap titik pengamatan. Jadi misalkan kalau kita sebut misalkan ada sektor utara, timur, barat, selatan begitu ya, atau utara, timur, selatan, barat begitu. Jadi ada beda tinggi 8 meter dengan titik pengamatan A01, dan misalkan di timur rata-rata ada beda tinggi 2 meter terhadap titik pengamatan A01. Demikian juga misalkan di selatan ada beda tinggi 3 meter terhadap titik A01. Bisa juga beda tingginya adalah negatif atau lebih rendah. Nah, mungkin ini contohnya, di sini tidak ada yang negatif atau lebih rendah begitu. Tapi biasanya bisa juga dinyatakan seperti itu. Nah, beda tinggi rata-rata itu dilihat, diamati pada konteks akuisisi data ini secara subjektif, dan ini biasanya cenderung datanya tidak ada ketika kita melakukan pengamatan menggunakan digital elevation model atau peta topografi. Jadi biasanya mungkin ada sebagian begitu. Nah, pada praktikum ini kita coba gunakan pembagian sektornya ini sederhana yang mudah dihafal, yaitu jari-jari lingkaran dalam adalah 2, jari-jari lingkaran luar adalah 100. Nah, Z ini sama dengan delta H, Z-nya ada, RL ada, RD ada, dan rho-nya misalkan sebagaimana segmen sebelumnya kita gunakan 2300 kg per meter kubik, tapi di sini mungkin digunakan satuan gram per cc, dan ini akan memberikan nilai koreksi pada order miligal. N-nya ini 4 karena dibagi menjadi 4 sektor untuk zona kita ini, dan rho-nya ini kita gunakan satuan gram per cc. Nah, nanti setelah kita dapatkan masing-masing kontribusi untuk utara, untuk timur, selatan, barat,
totalnya nanti kita juga bisa jumlahkan dan kita akan bisa melakukan koreksi lebih lengkap. Ya, sebelumnya mungkin mengelaborasi informasi yang sudah dijelaskan terkait dengan koreksi teori itu. Pembahasannya cukup kompleks dari beberapa literatur. Mungkin tahun 60-an ada publikasi dari Kane, ada publikasi dari Nagy, terus kemudian tahun 70-an ada Bliskowski, misalkan tahun 80-an ada Gettings, ada Cutler, terus kemudian tahun 90-an ada Ma dan Watts, kemudian ada Banerjee, ada Noel. Mungkin tahun 2000-an juga ada Garcia Abdeslam dan Martin Atienza. Ada juga mungkin Yamamoto, ada Huang, ada Soulis. Nah, 2010 mungkin ya, 2000-an mungkin masih ada Lodo dan Schiavone, ada Tong dan Gu, dan 2010-an mungkin ada Huang, ada Zahorek, ada Sainz Maza dan kawan-kawan. Mungkin tahun 2020-an juga mungkin masih banyak pembahasan. Artinya sebenarnya pendekatan untuk reduksi koreksi teori ini masih dikembangkan metodenya, dan makin lama mungkin makin teliti dan makin baik harapannya begitu untuk mengurangi pengaruh dari efek variasi topografi. Nah, tapi yang kita lakukan adalah yang paling sederhana, sebagaimana persamaan yang ditunjukkan di slide sebelumnya. Kita coba ulang di slide selanjutnya. Ya, pada slide ini kita bisa lihat kurang lebih bentuknya seperti ini. G besar ini mungkin sama seperti gamma atau kosanta universal gravitasi. Jadi ada komponen dari seperti bokeh correction, tapi tidak dikalikan H, tetapi di sini ada jari lingkaran luar dan lingkaran dalam berkaitan dengan pembagian sektor. Nah, ilustrasinya adalah kalau kita misalkan punya pengamatan di titik ini, kemudian di sekitarnya ini ada topografi, misalkan ini penampang ya, jadi kita mungkin hanya melihat kanan kiri atau misalkan timur barat begitu. Di sini ada bukit dan di sini ada lembah. Akibat pengaruh bokeh correction, mungkin ada beberapa hal yang belum terkoreksi, seperti misalkan bentuk lembah, bentuk bukit. Nah, ini yang belum terkoreksi. Nah, dari situlah variasi koreksi terrain itu dilakukan. Nah, tentu saja topografi kita sangat kompleks dan itu memerlukan pembagian zona untuk ketelitian yang lebih baik. Sebagai contoh, misalkan untuk arah timur barat ini saja, misalkan kita membagi ada zona A, misalkan kita anggap zona A itu sebagai lokasi dengan beda tinggi yang 0 begitu, jadi tidak ada koreksi di zona A. Kemudian zona B mungkin dari jari-jari atau radius paling dekat, misalkan berapa sampai radius tertentu, maka dikenal ada RL sama RD. RD itu jari-jari dalam, RL itu yang luar, misalkan kita bisa gunakan. Dan sementara ada juga pembagian yang lebih detail untuk zona C, zona D, dan seterusnya. Jadi ini akan sangat kompleks, dan yang digunakan ini bukan nilai paling tinggi atau paling rendah, tapi biasanya digunakan rata-rata. Jadi tidak sepenuhnya bentuknya ini adalah kotak, jadi pasti ada yang over sama under untuk koreksi dengan pembagian zona seperti ini. Jadi kita perlu pahami itu dulu. Nah, ini ilustrasinya kalau misalkan 2 dimensi. Kalau misalkan kita 3 dimensi, maka kita perlu menerapkan pantauan di sekitar, tidak hanya barat timur atau 2 dimensi, tapi ke sekelilingnya parameter melibatkan sektor di utara, selatan, dan sisi lainnya. Nah, secara konvensional tahun 39 itu diperkenalkan metode dengan chart Hammer. Jadi misalkan kita punya Hammer chart dibagi jadi beberapa zona, ini digunakan untuk
peta topografi. Kalau ini ilustrasinya untuk penampang, tapi ini untuk peta topografi. Jadi misalkan posisi tengah itu adalah posisi stasiun graviti kita, maka di situ akan ada beberapa pembagian sektor dan zona. Nah, setiap lingkaran ini bisa ditunjukkan ada zona A, zona B, zona C, sampai zona M misalkan. Nah, misalkan zona A itu dianggap sebagai radius yang tidak ada beda tinggi, relatif dianggap datar, jadi tidak ada koreksi. Sedangkan mulai dari zona B dan zona C, definisi Hammer ini sebagai inner zone. Nah, itu mungkin satuannya dalam bentuk feet. Nah, untuk mempermudah biasanya kalau misalkan dibagi meter, misalnya sekitar 2 meter begitu ya. Nah, radius zona B itu dari 2 meter sampai ini misalkan sekitar 16 meter begitu, dan zona C 16 meter sampai sekitar 53 atau 60-an meter begitu. Dan zona B dibagi 4 sektor, zona C dibagi 6 sektor. Ini kalau cek di metode Hammer. Nah, biasanya untuk zona yang inner zone itu di kontur itu tidak teramati dengan baik. Nah, biasanya tetap dibutuhkan data pengamatan di lapangan untuk metode konvensional ini. Sedangkan yang zona yang outer zone mungkin ya kita bisa lihat di sini sudah mulai terlihat. Tentu saja Hammer chart ini perlu dibuat dengan skala peta yang sesuai begitu ya. Jadi ini pembagiannya mungkin ada yang 6 sektor, 8 sektor, 12 sektor, dan seterusnya. Jadi ini perlu diperhatikan kalau kita ingin menggunakan secara lengkap untuk metode Hammer yang lengkap. Nah, untuk praktikum tadi di slide sudah ditunjukkan sebelumnya. Kita gunakan saja yang paling sederhana dari radius 2 sampai 100. Harapannya itu mewakili untuk inner zone dan sebagian outer zone begitu. Jadi kurang lebih kita sudah melakukan koreksi untuk zona B, C, dan D. Sedangkan untuk zona E sampai K itu belum. Jadi kalau misalkan ada beda tinggi, misalkan kita melihat ada zona L di sini, ada L1, itu rata-ratanya berapa di sektor ini. Ada L2, ada L3, itu juga berapa terhadap beda tinggi terhadap titik pengamatan kita. Maka itu kita sebut sebagai delta H-nya atau Z dari persamaan yang ditunjukkan di slide sebelumnya. Oke, nanti kita coba lanjutkan untuk contoh yang lebih konkret dengan kontur. Nah, sementara kita akan cukupkan di segmen yang saat ini. Jadi kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Terima kasih.